Punya drum bekas di rumah? Jangan langsung dibuang begitu saja ya sobat, karena barang bekas bisa jadi berguna di tangan yang tepat. Salah satu cara memanfaatkan drum plastik bekas yaitu digunakan untuk kolam budidaya belut loh. Jadi kalian tidak perlu lagi menyiapkan kolam lainnya untuk mencoba keberuntungan pada budidaya belut itu sendiri, karena bisa dengan mudah menggunakan drum ini. Masih bingung cara buatnya? Tenang saja, karena kali ini Mimin akan memberikan informasi menarik bagaimana cara membuat kolam menggunakan drum dan juga langkah budidaya belutnya. Langsung saja yuk, ini dia cara budidaya belut dalam drum bagi pemula. Persiapan alat dan bahan. Persiapan alat yang digunakan untuk ternak belut di drum tidaklah sulit. Bahkan Anda disarankan untuk memilih alat dari bahan bekas agar bisa menghemat biaya. Ada beberapa alat dan bahan yang harus Anda miliki untuk memenuhi kebutuhan ternak belut dalam drum. Di antaranya adalah alat untuk ternak belut dalam drum, 2 pieces tong atau drum berukuran standar dari bahan plastik, 2 pieces kawat kasa, 1 pieces tandon penampung air, 1 pieces ember, 2 pieces selang, 1 pieces gunting, 2 pieces pipa paralon. Bahan untuk ternak belut dalam drum: bibit belut yang sudah terpilih, air bersih secukupnya, 80% bagian tanah sawah liat, lempung dan mengandung sedikit pasir tanpa kandungan pasir, 10% bagian cincangan jerami, 10% bagian cincangan gedebok atau pelepah pisang, 4 kg GDM same granule bioorganik, 4 tutup botol GDM Black Boss, 400 ml suplemen organik cair GDM spesialis perikanan. Cara membuat media ternak belut dalam drum. Media ternak belut penting untuk disiapkan sebelum melakukan budidaya belut dalam drum. Iya, ini dikarenakan media memiliki peran penting untuk menjamin kenyamanan belut untuk bisa tumbuh dan berkembang. Dalam pembuatan media hidup belut, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah cara persiapan wadah media belut di drum. Cara persiapan wadah media belut di drum. Letakkan drum dalam posisi horizontal atau mendatar atau rebah. Buat lubang besar berbentuk persegi panjang pada bagian tengahnya sebagai tempat masuknya air, udara, dan cahaya secara optimal. Untuk menunjang proses sirkulasi atau pembuangan air, lakukan pembuatan lubang sebesar pipa pada bagian bawah drum. Untuk mencegah media agar tidak keluar terbuang, pasang kawat kasa pada lubang tersebut. Buat lubang berbentuk kotak dengan ukuran yang sama dengan drum, sedalam 50-70 cm. Pastikan lubang tersebut diletakkan di tempat yang teduh, namun tetap mendapatkan sinar matahari cukup. Letakkan drum dalam lubang yang sudah dibuat. Selain menggunakan lubang di tanah, Anda juga bisa menggunakan penyangga dari besi. Namun untuk menghemat biaya, Anda bisa menggunakan lubang pada tanah seperti yang dijelaskan di atas. Setelah mempersiapkan peletakan drum, selanjutnya Anda bisa melakukan persiapan media budidaya belut dengan cara berikut. Persiapan media hidup belut. Media hidup belut harus disiapkan sebelum belut ditebarkan. Anda bisa memilih beberapa jenis media hidup belut, mulai dari jerami, pelepah pisang, ampas tahu, tanah sawah, dan lainnya. Pada intinya, pilihlah media yang paling mirip dengan ekosistem asli belut, mengingat belut hidup di ekosistem sawah yang berlumpur. Pemilihan bibit belut. Pemilihan bibit belut nantinya akan menentukan hasil dari panen. Jadi, Anda harus mendapatkan bibit yang berkualitas dan unggul.
Berikut beberapa ketentuan dalam pemilihan bibit. Pilihlah bibit yang tidak ada bekas luka dan kondisi belut yang lincah. Hindari bibit belut yang didapat secara alami, karena akan menimbulkan bekas luka seperti cara penangkapan dengan metode setrum, berburu di dalam lumpur sawah dan sungai. Inilah mengapa Anda harus lebih teliti dalam memilih dan membeli bibit belut. Bibit yang sehat tentunya berpotensi untuk berkembang secara maksimal. Ukuran bibit setidaknya harus merata atau sama besar. Tingkatan kanibalisme bisa diminimalisir dengan cara memilih ukuran bibit yang sama besar. Selain adanya kanibalisme, pemberian pakan tentunya juga tidak akan merata jika Anda mencampurkan bibit yang kecil dengan bibit yang besar di satu kolam yang sama. Penebaran bibit belut. Cara budidaya belut tanpa lumpur ini dalam penebaran benihnya dapat lebih banyak. Hal ini jika dibandingkan dengan cara budidaya belut secara konvensional atau menggunakan lumpur. Pemberian pakan teratur. Pemberian pakan bagi peternak belut khususnya untuk pemula adalah dengan pemberian makan secara teratur. Hal ini sangat penting bagi tumbuh kembangnya belut. Pemberian pakan yang tepat akan menyebabkan keberhasilan dari budidaya belut akan lebih optimal. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Anda bisa memberikan beberapa jenis pakan alami seperti limbah ikan, bekicot, sisa cincangan dari daging ayam maupun pelet. Biasanya pakan akan diberikan secara berkala 3-4 kali sehari. Semakin besar dan semakin berumur bibit, maka jumlah pakan akan lebih sedikit. Perawatan belut. Rawatlah belut dengan seksama. Perhatikan kualitas air, pemberian pakan secara teratur, serta sesuai dengan takaran agar tidak menimbulkan air yang cepat kotor dan sifat kanibalisme belut. Perlu diketahui kebiasaan belut yang mengalami penyakit, yaitu ditandai dengan belut terus bergerak pada siang hari dan aktif menyerang belut lainnya. Belut adalah binatang yang mengeluarkan lendir. Hal ini dikarenakan mekanisme tubuh untuk melindungi dirinya yang terbilang sensitif. Lendir yang keluar dari belut ini secara terus-menerus dapat mempengaruhi tingkat keasaman air atau pH air di kolam. Sehingga ketika air kolam mencapai ambang batas pH 7, maka air harus segera dinetralkan atau segera disirkulasi. Maka dari itu media budidaya belut harus dilengkapi dengan sirkulasi air yang memadai. Panen ternak belut. Proses pemanenan belut sebenarnya tidak memiliki takaran dan masa panen, karena mau sekecil apapun belut tetap bisa dinikmati dan bergizi tinggi. Namun agar panen yang didapati dalam jumlah maksimal, maka bisa melakukan panen setelah 3 hingga 4 bulan masa pemeliharaan. Belut yang memiliki kualitas yang baik bisa seterusnya Anda jadikan untuk indukan dan menghasilkan bibit-bibit baru nantinya. Anda bisa melakukan pemanenan secara harian atau tidak secara langsung dengan penangkapan manual. Hal itu karena kebanyakan masyarakat menyukai ukuran belut yang beragam, tidak selalu harus ukuran yang besar. Proses panen dengan cara budidaya belut tanpa lumpur ini lebih mudah dan praktis daripada metode lainnya. Apabila menggunakan kolam, bisa dilakukan dengan menguras kolam atau menjaring belut yang ada di dalam kolam.